Rani, seorang gadis berusia 23 tahun, tinggal di sebuah kota kecil yang tenang. Hidupnya sederhana, tidak berlebihan. Sehari-hari ia membantu ibunya di rumah, sambil bekerja di sebuah toko pakaian kecil. Rani bukanlah gadis yang suka hingar-bingar. Ia lebih senang menghabiskan waktu membaca novel, menulis catatan harian, atau sekedar duduk di teras rumah sambil menikmati sore. Di balik kesederhanaannya, Rani menyimpan satu hal yang membuat hidupnya berwarna. Cinta. Cinta itu datang dari seorang lelaki bernama Arman. Lelaki berusia 25 tahun, pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Arman bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel. Dan meski hidupnya tidak berlimpah harta, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rani merasa aman. Hubungan mereka berawal dari pertemuan sederhana. Arman pernah membantu memperbaiki sepeda motor tua milik keluarga Rani. Dari situlah percakapan-percakapan kecil muncul, senyum yang awalnya canggung, hingga perlahan berubah menjadi kehangatan. Bagi Rani, Arman adalah seseorang yang tulus, yang bisa ia andalkan. Dan bagi Arman, Rani adalah cahaya yang membuat lelahnya bekerja seharian terasa hilang. Hari-hari mereka dipenuhi momen kecil yang sederhana, namun bermakna. Arman sering datang menjemput Rani sepulang kerja, mengajaknya makan bakso di warung pinggir jalan. Kadang mereka hanya berjalan kaki menyusuri gang sempit sambil bercerita tentang mimpi masing-masing. Rani selalu berkata bahwa ia ingin hidup sederhana asal bersama orang yang mencintainya. Arman pun berjanji, meski jalannya mungkin berat, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Rani. Cinta mereka begitu indah, begitu polos. Rani percaya Arman adalah lelaki yang akan ia bawa pulang memperkenalkan diri sebagai pendamping hidupnya kelak. Dan Arman sudah mulai berencana untuk menemui keluarga Rani, khususnya ibunya untuk meminta restu. Hari itu, Arman datang ke rumah dengan wajah sedikit gugup. Ia membawa sebuah bingkisan sederhana, sekotak kue basah kesukaan orang tua. Rani menyambutnya dengan senyum lebar, tangannya sedikit bergetar, karena ini adalah momen yang ia nanti-nantikan. Pertemuan pertama antara lelaki yang ia cintai dan ibunya sendiri. Sore itu, suasana rumah Rani begitu tenang. Angin berhembus pelang, membawa aroma masakan dari dapur. Rani sibuk menata meja ruang tamu. Wajahnya dipenuhi senyum gugup bercampur bahagia. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuket bunga sederhana yang tadi diberikan Arman sebelum masuk. Baginya, ini adalah langkah besar. Hari ini, lelaki yang ia cintai akhirnya akan bertemu dengan ibunya. Arman melangkah masuk dengan sopan. Ia menundukkan kepala, lalu mengulurkan bingkisan kecil berisi kue basah. "Permisi, Bu, saya Arman, teman dekatnya Rani," katanya dengan suara sedikit bergetar. Bu Sulastri, Ibu Rani, menerima bingkisan itu dengan senyum hangat. Jadi ini yang sering diceritakan Rani. Silakan duduk, Nak," ucapnya lembut. Sekilas, suasana tampak wajar. Percakapan ringan mengalir tentang pekerjaan Arman, tentang keluarganya, juga tentang bagaimana ia mengenal Rani. Bu Sulastri mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Rani duduk di samping Arman, matanya berbinar-binar, bangga karena orang yang ia cintai bisa diterima dengan baik. Malam itu juga di kamar yang berbeda, Bu Sulastri duduk termenung. Tangannya meraba bingkisan kue yang tadi diberikan Arman. Senyumnya samar, matanya menerawang. Ia teringat tutur kata sopan Arman, wajahnya yang teduh, sikapnya yang penuh hormat. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar, sesuatu yang seharusnya tidak muncul. Ia menggeleng, mencoba menghapus perasaan itu. Tidak, ini hanya kagum biasa, bisiknya dalam hati. Namun benih kecil itu sudah tertanam dan perlahan akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suatu malam, Rani duduk di teras rumah sambil menunggu Arman datang. Hatinya berbunga-bunga karena Arman berjanji akan membawanya jalan-jalan ke taman kota. Tapi waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 8 malam dan Arman belum juga datang. Rani mencoba menelponnya, tapi nomor itu sibuk.
Mungkin masih di bengkel, pikirnya berusaha menenangkan hati. Tak lama terdengar suara tawa samar dari dalam rumah. Rani tertegun. Suara itu, suara Arman. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke ruang tamu. Dan di sana ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya bergetar hebat. Arman duduk bersama ibunya, Bu Sulastri. Mereka tampak begitu akrab. Terlalu akrab. Arman menunduk, wajahnya merah. Sementara Bu Sulastri menatapnya dengan senyum hangat yang sulit diartikan. "Arman, kamu di sini?" Suara Rani bergetar. Arman berdiri cepat, mencoba menjelaskan. "Aku tadi mampir sebentar, Ani. Bu Sulastri ngajak ngobrol." Rani tersenyum kaku. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang runtuh. Sejak kapan Arman datang tanpa memberitahunya? Sejak kapan ibunya dan Arman memiliki percakapan yang hanya mereka berdua yang tahu? Musik menegang, visual close up wajah Rani bingung, Arman gelisah, Bu Sulastri tetap tenang. Sejak malam itu, kecurigaan mulai tumbuh dalam hati Rani. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, tatapan ibunya pada Arman, cara ibunya memanggil namanya, bahkan senyum samar yang muncul setiap kali Arman datang. Dan semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa takut. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Rani tanpa sengaja mendengar percakapan dari balik pintu kamar ibunya. Suara ibunya terdengar lirih namun jelas. "Arman, kau berbeda dari lelaki lain. Kau perhatian, kau tulus. Aku merasa hidup lagi saat bersamamu." Rani terdiam, tubuhnya membeku. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tapi air matanya jatuh deras. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Arman pun terdengar, suaranya bergetar. "Bu, jangan bicara begitu. Saya tidak ingin melukai Rani, tapi jujur saya juga bingung dengan perasaan ini." Kalimat itu menghancurkan hati Rani. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Lelaki yang ia cintai dan ibunya sendiri, orang yang paling ia percaya, ternyata menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan biasa. Malam itu, Rani berlari keluar rumah. Ia menangis tanpa henti, kakinya melangkah tanpa arah. Ia merasa terkhianati, bukan hanya oleh Arman, tapi juga oleh darah dagingnya sendiri. Dalam benaknya pertanyaan-pertanyaan tak henti muncul. Mengapa orang yang seharusnya melindunginya justru merenggut kebahagiaan yang ia jaga sepenuh hati? Sejak hari itu, hubungan mereka bertiga tidak pernah sama lagi. Rani mulai menjauh, dingin pada Arman. Arman pun semakin bingung, tersiksa oleh perasaan yang seharusnya tidak ada. Sementara Bu Sulastri semakin berani menunjukkan perhatiannya. Rumah yang dulunya penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat penuh rahasia dan luka. Sejak malam itu, dunia Rani seolah berhenti berputar. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya hilang entah kemana. Ia jarang keluar kamar, jarang berbicara, bahkan dengan ibunya sendiri. Setiap kali mendengar suara Arman di depan rumah, tubuhnya gemetar. Baginya, suara itu kini bukan lagi sumber kebahagiaan, tapi pisau yang terus menggores luka. Rani sering duduk sendirian di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Kadang ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kenapa harus aku? Apa salahku? Sampai aku harus kehilangan dua orang yang paling aku cintai sekaligus. Pertanyaan itu terus berulang tanpa jawaban. Hari-hari berlalu dengan berat. Rani mulai kehilangan semangat bekerja. Rekan-rekannya di toko melihatnya murung, namun ia selalu berusaha tersenyum palsu. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab, "Aku lelah." Padahal sebenarnya hatinya remuk. Malam demi malam ia terjaga, menatap langit-langit, berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Yang lebih menyakitkan, Bu Sulastri tidak pernah benar-benar minta maaf. Ia seolah tidak merasa bersalah, malah semakin terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Arman. Kadang mereka duduk di ruang tamu sambil bercakap akrab, sementara Rani hanya bisa mendengar dari balik pintu. Setiap tawa mereka terdengar bagai ejekan bagi luka hatinya.
Arman sendiri berada dalam dilema. Ia mencoba menemui Rani, ingin menjelaskan, tapi setiap kali berhadapan dengannya, Rani menolak bicara. "Pergi Arman, jangan pernah muncul lagi di hadapanku," ucapnya dengan suara bergetar. Arman hanya bisa menunduk, menahan rasa bersalah yang kian menjerat. Ia tahu ia mencintai Rani, tapi ia juga tidak bisa membohongi hatinya yang entah mengapa terus bergetar setiap kali melihat Bu Sulastri. Semakin lama, luka itu berubah menjadi jurang yang dalam. Rani merasa terjebak antara cinta dan pengkhianatan. Ia mulai merasa hidupnya tak berarti. Pernah suatu malam, ia berdiri di tepi jembatan kota kecil itu, menatap arus sungai yang deras. Air matanya jatuh tanpa henti. Mungkin kalau aku hilang, semua rasa sakit ini juga akan hilang, bisiknya lirih. Tapi langkahnya tertahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih ingin bertahan, meski sekecil apapun. Depresi itu tidak hanya membuat Rani kehilangan senyum, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi percaya pada cinta, tidak lagi percaya pada keluarga. Ia merasa sendirian di dunia ini, meski orang yang mengkhianatinya ada di bawah satu atap. Dan itu adalah penderitaan yang jauh lebih kejam daripada kesepian. Waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Luka Rani memang belum sembuh, tapi perlahan ia belajar untuk berdiri kembali. Ia mulai keluar kamar, membantu di toko lagi, meski senyumnya tak lagi selebar dulu. Tatapannya masih menyimpan kesedihan, tapi ada kekuatan baru yang tumbuh di baliknya. Suatu sore, Rani duduk sendirian di taman kota. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil. Ia menulis, "Cinta bisa membuat kita bahagia, tapi juga bisa menghancurkan kita dalam sekejap. Aku belajar, tidak semua orang yang kita cintai pantas kita percayai sepenuhnya. Bahkan orang terdekat pun bisa melukai. Tapi hidup tidak boleh berhenti hanya karena luka. Aku harus tetap berjalan, meski dengan hati yang penuh bekas." Rani memang tidak lagi bersama Arman. Lelaki itu akhirnya pergi meninggalkan kota. Tak pernah lagi kembali. Dan hubungannya dengan Bu Sulastri, ibunya sendiri, tidak pernah kembali sama. Ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Mereka masih tinggal di bawah satu atap, tapi hati mereka sudah berbeda jalan. Malam-malam Rani kini masih ditemani rasa sepi, tapi ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia sudah menerima bahwa tidak semua luka bisa dihapus, dan tidak semua pengkhianatan bisa dimaafkan. Namun dari luka itulah ia belajar arti bertahan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal siapa yang kita cintai, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri agar tidak hancur. Dan begitulah kisah ini berakhir. Kisah seorang gadis yang cintanya dirampas oleh orang yang tak pernah ia sangka. Sebuah patah hati yang meninggalkan jejak mendalam. Dan kini, saat kau mendengar kisah ini, tanyakanlah pada dirimu sendiri. Jika orang yang paling kau percaya justru mengkhianatimu, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menyerah pada luka? Atau bangkit meski hati penuh retakan?